Enggak, tapi karena akalnya sudah ditawan oleh sang pembinasa keji. Demikian, saya izin ibadah dulu. Oke, baik, diambil baik. alih Saya dulu oleh tanggapin, Bang Zuma. teman-teman. Silakan. Bang Zuma. Closing. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Sabar, woi. Bang Zuma, gimana saya tangkapin? Saya dulu tanggapi. Saya sebentar. Saudara yang mau menanggapi baru silakan, nanti saya ibadah dulu 15 menit, habis itu kita lanjut. Silakan. Bang Zuma, saya tunggu ya dengan topik yang sama. Oke, makasih. Siap. Sebentar dulu, Pray. Gantian dulu. Sebentar. Terakhir closing statement. Karena dia udah closing statement, saya pun closing statement. Nah, konteksnya ini adalah tahun 70 Masehi. Kenapa disebut pembinasa keji? Merujuk pada pasukan Romawi dengan standar atau panji-panji dewa mereka, penyembahan berhala mereka. Dan ketika mereka mengepung kota Yerusalem, mereka mendirikan panji-panjinya itu sebagai tanda bahwa Yerusalem akan ditaklukkan dengan simbol-simbol berhala mereka di sekitar area Yerusalem atau Bait Suci Tuhan. Nah, mengapa Yesus menggunakan ini ketika murid-murid bertanya dalam Matius 24 ayat 1? Saya baca dulu ya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi, dari Matius 24 ayat 3 ini ada dua pertanyaan murid-murid kepada Yesus. Yang pertama, kapan keruntuhan Yerusalem itu akan terjadi? Karena Yesus mengatakan semuanya akan diruntuhkan di ayat 2. Kemudian di ayat 3 ini, selain murid-murid bertanya tentang keruntuhan Yerusalem dan bait suci Yerusalem, mereka pun bertanya tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, Yesus menggunakan simbol keruntuhan bait suci dengan keruntuhan kota Yerusalem sebagai perlambang bahwa seperti kejatuhan Yerusalem dan seperti keruntuhan bait suci, demikianlah pula keruntuhan dunia ini pada akhir yang akan datang menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah makanya di dalam Matius 24 Yesus menggunakan pertanyaan, menjawab pertanyaan itu, dua pertanyaan itu, kapan keruntuhan Yerusalem dan kapan tanda kedatangan kesudahan dunia. Yesus menggunakan simbol keruntuhan Yerusalem itu di Matius 24. Kamu akan mendengar deru perang, kemudian bangsa-bangsa akan melawan bangsa-bangsa. Tetapi di ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9, kemudian akan kamu disiksa. Kemudian ayat 10, banyak orang akan murtad dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu muncul. Ayat 12, kemudian bertambah kedurhakaan. Kemudian ayat 13, ada janji Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan inilah tanda akhir kesudahan dunia. Di ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Yesus menggunakan keruntuhan Yerusalem sebagai tanda bahwa itulah seperti tanda keruntuhan Yerusalem, itulah tanda kedatangannya yang kedua kali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Saya kasih kesempatan ke Bang Billy dulu mungkin untuk menanggapi ini. Berbicara keruntuhan Yerusalem ini, Bang Billy. Monitor Bang Billy. Arom sama Salpasaribu monitor. Saya mau ibadah juga ini. Jadwal saya dengan Bang Zuma sama. Silakan teman-teman. Ada Ustadz Felix juga nih. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Ya, saya hanya menguatkan narasi dari Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwasanya ya akal manusia yang menuhankan sesama manusia itu sudah dimatikan oleh sang pemati akal. Nah, itu dia validasi dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu hatinya tidak berfungsi, maka secara otomatis akal tidak bisa berfungsi. Dalam Al-Quran dikatakan walahum qulubul la yafqahuna biha. Orang kafir itu sama deh seperti kalian memiliki hati, tapi hati mereka mati, maka secara otomatis akal mereka tidak bisa berfungsi. Nah, bukti bahwa hati atau akal orang kafir itu tidak bisa berfungsi, biasanya nih orang yang bangkit dari kubur itu ditakuti sama masyarakat awam. Nah, ini orang Kristen, orang kafir, orang yang bangkit dari kubur justru dituhankan. Nah, ini yang perlu Anda tanggapi dulu.
narasi dari Bang Zuma yang sangat ya krusial ini adalah akal kalian dimatikan oleh sang pemati akal. Nggak tahu siapa namanya, wallahualam siapa dia. Tapi tentunya Anda tahu siapa yang mematikan akal Anda, siapa yang mengatakan bahwasanya oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan dalam Roma 14 pasal 9. Silahkan itu yang Anda tanggapi, teman-teman. Berhubung karena teman-teman kita ada yang sholat, Bang Zuma, Bang dosen sholat, ya silahkan Anda tanggapi, nanti saya tanggapi kalau memang mereka sudah memang sholat dulu. Silahkan teman-teman Kristen. sebab sudah pernah kami debat ini, ya. Nah, tapi untuk Anda, ya, Anda mencoba bahwa kekristenan itu telah akalnya telah mati oleh dia yang bisa mematikan akal. Anda berkata itu, Anda kutip ke Alkitab, Anda kutip juga ke kitab Anda. Saya pikir Anda sedang memblender. Tapi saya mau bacakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat untuk Anda, ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi jelas Anda mencoba memakai tapi malah menuduh. Padahal sebenarnya menurut Alkitab yang Anda tuduh, yang Anda pakai, maka Andalah sesungguhnya yang sedang dibutakan. Nah, perhatikan. Saya, Kristen, Bible bertanggung jawab dengan semua narasi teks. Semua di dalam kitab-kitab PB sudah diafirmasi itu adalah firman Allah. Nah, sekarang begini, Anda mencoba untuk membangun sebuah opini tapi pakai Bible. Tapi Anda tidak konsisten kepada para penulis, tidak konsisten dengan kaidah ilmiah dalam penarasian, ya. Bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lalu ada kisah para rasul, lalu para rasul dan termasuk Paulus ada di kisah para rasul. Bang, itu linear semua. Bang, saya potong dulu, Bang. Sebentar. Izin saya potong dulu. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Itu Sabar. linear semua. Artinya Sabar. bahwa mereka konsisten dalam satu berita, konsisten dalam satu Injil, konsisten dalam satu pribadi. Tapi Anda mencoba mengarang-ngarang. Saya katakan Anda yang buta. Oke, itu dulu. Makasih. Sabar. Ya, yang Anda harus tanggapi di sini, saudara Kristen, narasi daripada Bang Zuma tadi bahwasanya akal Anda dimatikan. Kenapa saya katakan akal dimatikan? Karena Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Nah, sementara manusia yang bangkit daripada kubur itu tidak ada satupun penjelasan daripada Elohim, bahkan dia sendiri bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang Anda harus tanggapi sebagaimana dalam Roma 14 pasal 9 tadi. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Ini yang Anda harus tanggapi. Jangan kemana-mana, kita fokus supaya penonton bisa mendapatkan edukasi daripada diskusi kita. Anda harus tanggapi tentang bangkitnya Yesus dari kubur yang Anda sembah itu. Di mana referensi, ya, di mana akal pikiran Anda sehingga Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Makanya kami katakan akal Anda mati. Karena apa? Oke. Anda menyembah manusia yang dibangkitkan. Baik. Dalam 1 Korintus 4, sabar. Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Yesus dibangkitkan dari kematian. Kemudian di data yang lain, Yesus menyembah Matius 4 nomor 10, sembahlah Allahku dan Allahmu, dia menyembah. Dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus juga menyembah. Dalam Wahyu 22 nomor 9, seluruh para nabi dan malaikat dan mereka yang percaya kepada kitab itu menyembah kepada Tuhan. Nah, sementara Anda menyembah manusia yang bangkit dari kubur. Oke, Itu baik. yang Anda harus bantah. Silakan. Oke, baik, saya ya. Jadi saya tidak sedang berurusan dulu dengan Zuma. Saya tidak berurusan dengan Zuma, tapi saya mengutip tadi pernyataan Anda, ya. Nah, kalau dengan Zuma nanti saya sendiri. Nah, jadi begini. Anda sedang menuduh bahwa kekristenan itu sedang buta akal. Entahkah karena kamu comot-comot ayat atau kamu membeo dari Zuma. Tapi sekali lagi Anda datang seperti orang yang tidak tahu apa-apa,
mungkin seperti tidak terpelajar, lalu datang ke teks PB, datang ke perjanjian baru, lalu comot-comot ayat, lalu Anda menyerangnya, lalu Anda mengambil kesimpulan, kebodohan Bang, apa ini? Bang, Kebodohan Anda apa jangan ini? cuma Saya Felix, tantang Felix, Anda. Felix, Jangan sebentar, bodoh Felix, kalau Felix. mau pakai di Boleh luar gantian? Alkitab. Sebab Felix, terlalu boleh banyak gantian? ayat Alkitab mengatakan itu linier. Gantian Ah. dulu, gantian. Terakhir. Oke ya, jadi jangan begitu. Sebentar Bang. Jangan begitu. Bang, Pakai Alkitab. Sanggupkah engkau Bang, menyerang kekristenan dengan saya kitabmu? menyuruh Eh? saya menyuruh Mana kitabmu? saya Bawa menyuruh- kitabmu ke sabar, sini. Sebentar, Biar sebentar, begitu, sebentar, jangan sebentar, pakai Bray. Sebentar, Alkitab. Bray. Sebab apa? Felix. Alkitab itu satu pengarang. Itu dari Allah melalui Sabar, para Bang. penulis. Itu satu tema. Ngerti ndak? Sebentar, Pray. Oke, thank you. Bang, sabar dulu Bang Joseph. Felix, boleh saya sabar ganti? dulu teman-teman Kristen, sabar dulu. Saya menyuruh Anda untuk membantah narasi saya dengan data, bukan curhat, Pak. Saya memberikan kesempatan kepada Kristen, kepada Anda Kristen-Kristen yang ada di sini, membantah narasi saya dengan menggunakan data, dan saya tidak comot-comot dan saya Oke, begini. tidak menuduh. Buktikan Sabar. data bahwa kekristenan Sabar. itu palsu. Buktikan Bibel- dari Alkitab. sabar. Coba. Sabar, Bibelmu Oke, sendiri, sabar. buktikan Saya baca. datamu bahwa kekristenan itu adalah palsu, sesat. Datamu ya, data dari Alkitab. Dan Bang. itu harus terang. Yuk, saya tunggu. Bang, tadi saya mengangkat sebuah narasi tentang Roma 14 nomor 9. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Berarti syarat Tuhan kamu, sehingga dikatakan Tuhan harus mati dulu dan bangkit dulu dari kubur. Makanya saya sepakat dengan Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwa kalian dimatikan akalnya oleh sang pemati akal. Siapa dia? Paulus lah yang penulis Roma 14 nomor 9 ini. Coba Sebentar, ini yang sebentar, Anda Pak. harus bantah dengan Gantian menggunakan bicara kita. data. Kenapa Anda menyembah manusia yang dimatikan, manusia yang dibangkitkan dari kubur? Ini yang Anda harus bantah pakai data, bukan curhat. Oke, Bukan- baik. Saya tanggapin Anda. Baik, Saya sebentar. tidak dengar. Gantian Sudah, bicara saya kita. tanggapin Anda. Pray, gantian dulu Perhatikan. bicara. Pray, Oke, gantian. perhatikan ya. Apa yang dimaksudkan di dalam Baik, gantian dulu. gimana saya ya? Sebentar, Saya- gantian, sebentar. Enggak, biar Saya- satu kali ini untuk kawan ini. Sebentar Coba. dulu, Pray. Oke. Dengarkan, baik. Jadi karena Bang Zuma mengutip Matius 24 ayat 15 ini, dan itu berdasarkan Daniel 11 ayat 31, banyak orang termasuk orang Yahudi pun ya, penganut Yahudi dan beberapa orang Kristen menganggap bahwa Daniel 11 ayat 31 ini adalah digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes ketika dia mencemarkan bait suci dengan darah binatang haram. Nah, jadi Nggak nyambung, Pak. Sebentar, Felix. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan dulu, Felix. Dengarkan dulu, Felix. Penonton di bawah Gantian dulu. Sebentar. Penonton di bawah butuh edukasi, Bang. Dengarkan dulu, Felix. Felix, Mana dengarkan. ada Sebentar. diskusi nggak nyambung? Dengarkan dulu, Aduh, Felix. Dengarkan dulu, kasih Felix. nyambung lah. Dengarkan dulu, Felix. Gantian, sebentar. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan baik-baik. Dengarkan, sebentar. Saya hanya kasih gantian kita bicara. Mau nyambung nggak nyambung? Dengarkan dulu. Nah, jadi ketika Yesus mengutip Matius Daniel 11 ayat 31 sebagai dasar Matius 24 ayat 15 ini sebagai amaran untuk orang Israel, apa artinya? Bahwa Daniel 11 ayat 31 belum digenapi pada zaman Antiochus Epiphanes. Artinya Yesus sedang mengatakan di masa depan, itulah yang tergenapi tahun 70. Ketika Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem, kemudian orang Kristen melihat itu kemudian lari ke pegunungan Pela, ke seberang sungai Yordan, ke seberang sungai Yordan. Kemudian mereka melihat karena amaran inilah makanya orang Kristen selamat, tidak terbantai. Keluar dari Yerusalem, dari kota Yerusalem dan lolos dari pembantaian Jenderal Titus. Dan semenjak itu orang-orang Yahudi diaspora ke seluruh dunia dan sampai hari ini kota Yerusalem dan bait suci itu tergenapi oleh Lukas 21 ayat 24. Saya bacakan ayat 24. Dan mereka sebentar, saya potong Bang ya. Sebentar, Felix. Sebentar, gantian dulu. Terakhir. Masalahnya gini, Sebentar, Bang Arum. sebentar dulu, Felix. Masalahnya penontonnya Bang Arum ini rata-rata orang cerdas. Dengarkan Felix. Saya kan lagi menerangkan Matius 24 ayat 15. Jadi entah kau bilang pun nggak nyambung atau nyambung itu urusanmu. Dengarkan. Nah,
Jadi Yesus pun menutup dalam Matius 24 ayat 15 mengenai nubuatan kota Yerusalem dan bait suci. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan itu tergenapi sekarang. Terima kasih Felix. Tuhan Yesus memberkati. Oke, gini Bang. Tadi kan saya hanya menyambung narasi dari Bang Gurunda Suma. Dan saya rasa penontonnya Bang Arum di bawah ini mereka cerdas semua. Masa kita mau menampilkan diskusi yang tidak baik, diskusi yang kusir kepada penonton-penonton Bang Arum yang cerdas-cerdas. Diskusi yang nggak nyambung itu membosankan Bang. Diskusi yang nggak nyambung itu tidak ada edukasi Bang. Di sini orang nonton di sini, mereka semua butuh edukasi. Ya, makanya saya tanya melanjutkan daripada narasi Gurunda Zuma, bahwasanya akal kalian orang-orang kafir itu dimatikan oleh seorang ya yang mengatasnamakan dirinya seorang rasul padahal tidak ada konfirmasi daripada Elohim, konfirmasi daripada Yesus tentang kerasulan rasul itu yang namanya Paulus. Nah, pertanyaan saya, pakai akal kalian. Makanya Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwasanya kalian mati akalnya. Kenapa? Orang atau esensi yang disembah itu adalah Maha Kuasa. Yang disembah itulah pencipta alam semesta. Mana ada ya manusia yang mati dituhankan, dibangkitkan, ya. Datanya di mana kalau Yesus dibangkitkan? Dalam 1 Korintus 14 nomor 6, Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, Anda menyembah dia padahal dia dibangkitkan, bangkit dari kubur. Itu yang Anda harus jawab, bukan curhat. Silakan Bang host. Karyana. Silakan. Ya. Silakan Bang Saya sedikit Karyana. saja, sedikit saya bicara, saya mau turun. Oke? Sebentar ya. Silakan Anda jelaskan kenapa Kristen Baik. menyembah manusia Sudah balik, yang sudah, stop, sudah saya jawab. Saya jawab. Stop nih ya. Di Yohanes 5 ayat 21 ini ya, Bapa membangkitkan anak, anak membangkitkan orang hidup nih. Ini konfirmasi ya. 21, sebab sama seperti Bapa, yaitu Elohim sang sumber, membangkitkan orang-orang mati, membangkitkan anaknya Yesus dan menghidupkannya. Demikian juga anaknya yaitu Yesus bisa menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Lo semua mati di neraka. Yang dikehendakinya itu Pak Jospan, Predika, Karyana, Aron mati. Thank you. Di neraka kalian semua. Bang Karyana, pertanyaan saya kenapa Kristen orang-orang kafir menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Loh, orang yang metong. Bapa membangkitkan anak, anak membangkitkan manusia karena sudah ditebus. Sabar. Paham? Saya kasih satu data bahwa ya definisi daripada Tuhan itu atau syarat menjadi Tuhan itu yang telah diterangkan dalam Bible kalian 1 Korintus ya 1 Banyak Timotius. cakap ini Fel ini. Sabar. Udah jelas Dalam kubacakan barusan. sabar. Sabar. Pelik. Udah kubacakan barusan. Sabar dulu. Bapa membangkitkan Karyana. anaknya Yesus. Karyana Yesus gantian. membangkitkan orang-orang mati. Udah Woi, paham? Kari Ayam, diskusi itu nggak gitu, gantian orang ngomong. Enggak, dari tadi dan nol. Enggak ada ngomongnya. Oke. Sabar Bang Karyana. Oke Bang Karyana. Bang Karyani. Ya. Kenapa kalian menyembah manusia yang bangkit dari kubur? Bahkan berarti dia metong kan? Dia metong. Sementara persyaratan jadi Tuhan itu diterangkan dalam Bible kalian sendiri. Dalam 1 Timotius 6 pasal 15 sampai 16. Tuhan di atas Tuhan. Siapa dia? Dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Ya, bersemayam dalam terang, tak terhampiri, rupanya tidak bisa dilihat dan bahkan tidak ada satupun yang mampu melihat dia. Suaranya pun tidak bisa didengar. Syarat yang menjadi pertama adalah dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut. Tuhan itu tidak boleh takluk dengan maut, nggak bisa dihampiri oleh kematian, nggak boleh mati dia. Nah, makanya Bang Zuma tadi mengatakan, kalian mati akalnya, dimatikan akalnya. Kenapa? Orang yang mati bahkan dibangkitkan dari kubur, itu yang kalian sembah. Kenapa kalian menyembah manusia yang dibangkitkan dari kubur? Itu yang Anda harus jelaskan kepada kami. Silakan Bang Pandi dilanjutkan sebentar. Gantian kita, saya mau ibadah juga Bang Pandi. Oke, baik. Udah jelas-jelas Gimana? yang aku bilang tadi. Saya dengan Bro. siapa sekarang? Udah jelas Predikal. Jospen, turunlah kita semua, percuma, capek.
Gak ada gunanya. Udah aku bacakan, Bapa membangkitkan anak. Anak membangkitkan semua, menebus dosa manusia, diutus. Gak bakal Oke, ngerti. oke. Ayo kita turun sama-sama. Aku mau turun dulu. Ya, silakan Ibu Karyayam. Silakan Bang Zuma masuk. Iya, Oke, baik. Bang Zuma, siap. Silakan. boleh kita diskusi diatur aja misalnya 3 menit supaya jangan Boleh. kelewatan. Gimana? Boleh. Boleh ya? Oke, Ya. biar lebih kondusif ya supaya enak. Oke, temanya dibuat sesuai dengan yang tadi lalu saya nanti bisa Silakan. ini. Sorry, saya masuk agak telat jadi saya tidak dengar semua narasi Abang. Sorry Bang. Iya, ditanggapi aja, Bang. Ya justru Saya itu. Saya saya menanggapin apa? Saya tidak dengar semua. Iya. Saya ulang kalau gitu. Jadi Boleh. Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat. Indikasi penyesat ini duduk di tempat yang kudus. Jadi apabila kamu di sini murid Yesus, bukan Kristen. Kamu berarti Bani Israel. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, pembinasa keji artinya yang membinasakan manusia, baik dalam hidupnya di bumi maupun di kehidupan berikutnya. Pengikut Paulus, kenapa dikatakan dibinasakan oleh Paulus? Karena pengikutnya kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku. Bayangkan saudaraku, ketika Yesus berkata kepada kaumnya, yang akan menjadi hakimmu nanti adalah Musa, bukan aku. Itu Yesus sampaikan tuh. Lalu kemudian orang-orang Kristen ini datang kepada siapa nanti? Ketika di persidangan di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha adil. Kalian mau ikut ke Nabi Musa? Kalian bukan pengikutnya Nabi Musa. Kalian kepada Nabi Muhammad? Kalian bukan pengikutnya Nabi Muhammad. Satu-satunya kandidat yang bisa menyelamatkan kalian di hadapan Tuhan adalah kalian ke Yesus. Yesus, bukankah kami ketika di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Tapi apa kata Yesus? Oh maaf, sorry lah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku, pergi daripadaku. Kalian mau kemana kira-kira? Mau kemana lagi? Itulah yang disebutkan kalian dibinasakan. Dibinasakan oleh siapa? Dibinasakan oleh ajaran Paulus. Sehingga Yesus yang kalian sembah sekalipun tidak mengakui apa yang kalian lakukan terhadap dirinya. Itu yang perlu saudara pahami. Sebelum kejadian itu terjadi, sebelum kalian sampai kepada hari terakhir, maka segeralah kalian jangan masuk kelompok orang-orang yang diusir oleh Yesus. Kenapa ada yang diusir? Karena dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Pembinasa keji. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia duduk di tempat kudus. Jadi orang-orang terperdaya. Tidak mungkin dia membinasakan. Tidak mungkin dia menyesatkan. Sebab dia adalah rasul. Duduk di tempat suci. Kalian tidak mungkin mengatakan, oh ini tidak mungkin membinasakan ini. Karena dia duduk sebagai rasul. Justru karena dia di tempat kudus inilah dia gunakan untuk membinasakan manusia. Kalau dia duduk sebagai RT doang, sebagai Pak Camat, atau sebagai gubernur, atau presiden sekalipun, tidak akan ada yang mendudukkan dia sebagai penyampai firman. Tidak ada. Tetapi karena dia mengatakan dirinya rasul, maka apa yang muncul di benak kita? Oh, dia orang suci, dia penyampai firman Tuhan. Faktanya, mengantarkan manusia ke dalam kebinasaan. Jadi sekali lagi saudaraku, bahwa ketika akal saudara dikebiri, akal tidak difungsikan lagi oleh karena pernyataan-pernyataan rasul kalian, maka itulah bukti bahwa yang dibinasakan oleh Paulus itu adalah Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, baik. Ya, terminologi atau karakteristik yang dikenakan oleh Bang Zuma terhadap Paulus adalah dari pernyataan Yesus yang ada di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 15, yaitu soal pembinasa keji. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Yesus yang dicatat di dalam Matius, bahwa pembinasa keji itu menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah,
Perhatikan di Nabi Daniel itu di pasal 9 ayat 27, pasal 11 ayat 31, pasal 12 ayat 11 itu diidentifikasi sebagai raja, ya, diidentifikasi berperan secara politis, diidentifikasi berperan secara pembinasa fisikly, ya. Nah, jika itu Paulus itu tidak menjadi pembinasa keji terhadap orang Yahudi, ya, terhadap orang Yahudi. Oke, oh ada itu Stefanus. Oh, berarti itu hanya satu. Maka itu tidak bisa dikenakan. Sementara yang dikategorikan Bang Zuma adalah kekristenan itu sendiri. Jadi itu tidak tepat. Jadi pembinasa keji itu adalah satu raja yang bertindak nanti di akan datang. Maka memahami Injil Matius pun tolong, sebab ada 3 jawaban yang diberikan oleh Yesus di situ atas pertanyaan murid-muridnya. Yang pertama itu adalah tanda soal hancurnya Yerusalem. Lalu yang kedua adalah soal kedatangan Yesus sebagai Mesias dan kesudahan zaman. Nah, yang di bagian yang kedua terakhir itu akan ada situasi di mana di sana di dalam Matius 24 ayat 21 sebutkan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Itu pun sudah dicatat di dalam Wahyu dan Daniel dan juga di dalam Wahyu. Artinya itu belum atau tidak bisa diidentikan dengan peristiwa soal bangkitnya Paulus yang Anda tuduh sebagai pembinasa keji. Itu terlalu jauh, tidak ada kaitannya. Lalu berikutnya begini, lalu seolah-olah nanti di akhir zaman bahwa hasil dari, anggaplah pengaruh dari Paulus itu, lalu satu kali di pengadilan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 tadi Bang Zuma mengutip itu. Perhatikan di dalam Matius pasal 7 ayat 21, tolong baik-baik, kalau tidak bisa memahami dengan bahasa Indonesia, boleh masuk ke bahasa aslinya. Saya bacakan dulu di dalam bahasa Indonesianya, ya. Di sini dikatakan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan secara gramatika, kata bukan tidak ditempatkan begini. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak atau bukan masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan. Kata bukan, kata tidak itu bukan ditempatkan di bawah di belakang sana untuk masuk kerajaan sorga, tapi kepada setiap orang. Nah, artinya dalam bahasa Yunani, gramatika itu mau menyatakan bukan penyangkalan terhadap menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebab kepada Yesus diberikan, baik itu oleh Yesus sendiri berkata di dalam pasal 5 pun, dia pun disebutkan sebagai hakim, bahkan dia juga yang mengadili, bahkan kepada dia setiap orang yang berseru akan diselamatkan. Jadi apa artinya ini? Ini artinya ada orang yang tidak pernah dikenal Sang Tuhan itu, tidak pernah, menurut ayat berikutnya, ayat 23. Jadi yang tidak pernah itulah orang Kristen sebagai domba-dombanya dikenal, ya, Allah mengenal, Yesus mengenal. Jadi tidak mungkin ayat ini bisa diterapkan. Saya kira itu dulu. Nah, lalu begini, kerasulan Paulus seolah-olah itu pembinasa keji, seolah-olah itu yang keluar dari Yesus. Perhatikan yang sejaman dengan Paulus, yang merupakan murid Yesus, yang adalah saksi mata. Bisa dibuka dalam sejarah kalau ada fakta-fakta data sejarah. Adakah yang bertolak belakang, bertentangan dengan para rasul, dengan Petrus soal kerasulan Paulus? Adakah mereka pada akhirnya menganggap Paulus sebagai pengajar sesat? Tolong dibuktikan data sejarah atau di Alkitab. Justru di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 15. Saya akan baca begini. Satu ayat aja. Satu ayat ini, ya. Jadi di dalam 2 Petrus 3 ayat yang kelima jelas berkata begini, Bang. Nah, tolong diperhatikan, ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya,
ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu, jadi tegas Paulus linear dengan para rasul, jelas Paulus bukanlah identifikasi pembinasa keji, sebab itu ada tersendiri, jelas tidak masuk kaidah yang di dalam 7 pasal 21, sebab itu bukan soal menyebutnya, tapi ada orang yang akan selamat, ada yang tidak dari yang berseru. Oke, makasih. Ya, tolong supaya fokus ke pembinasa keji, nggak usah kemana-mana dulu. Kalaupun ada penjabaran saya yang keluar atau merembet ke sana, itu karena akibat dari pembinasa keji doang, bukan untuk kita bahas. Contoh yang Matius 7 itu, tanda-tanda pembinasa keji itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Itu siapa? Kristen. Itu dikunci di situ dulu. Jangan Anda ingin memilah bahwa bukan semua orang, tapi kan pada prinsipnya Anda membaca yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan, dan itu Kristen kan? Gak ada yang lain kan? Yang bermujizat dan seterusnya kan kalian. Jadi nggak usah ke situ dulu. Pembinasa keji ini yang sedang kita bahas. Siapa pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini tentu mematikan akal. Bahkan firman Tuhan pun itu ditawan sama dia. Kalau saudara tadi mengatakan ada kok 2 Petrus 3 tentang, saudaraku, jangankan Petrus, ke-12 murid Yesus itu berpotensi disesatkan oleh sang pembinasa keji. Jadi nggak usah jualan gula-gula, jangan. Yang kita mau jual ini adalah berlian, bukan permen. Yesus berkata Kristus palsu melakukan banyak mujizat, tanda yang dahsyat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sudahlah, nggak usah pernyataan-pernyataan Petrus begini. Sudahlah, kan sudah dikatakan bahwa pembinasa keji ini membinasakan orang-orang pilihan juga. Sekarang yang jadi pokok inti dari pembahasan kita adalah siapa yang berani kemudian untuk mematahkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Iblis atau rasul? Itu dulu. Iblis atau rasul yang berani mematahkan pengetahuan Tuhan? Hanya iblis, bukan? Ketika Tuhan datang, jangan kau makan buah ini, kepada Adam. Iblis datang mematahkan itu. Ketika Yesus datang mengajarkan siapapun yang melanggar hukum Torah, meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Iblis datang mematahkan itu. Jadi ketika Anda mencoba mengutip Matius 24 data nomor 15 berbicara mengenai Daniel, semua yang diceritakan Daniel itu sampai kepada pembinasa keji, yaitu Paulus. Daniel 7:25, dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Paulus kan? Paulus. Babi haram jadi halal, sunat kekal menjadi tidak kekal lagi. Paulus. Dan menganiaya orang. Ya, betul, Taurat tidak sempurna. Sabar dulu. Akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Paulus. Ia yang benar ini untuk mengubah waktu. Paulus. Dia berusaha merubah hukum. Paulus. Lalu yang paling sengit lagi dikatakan oleh Daniel di dalam Daniel 11 nomor 31, pembinasa keji itu menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan kurban binatang. Dia menghentikan dan menghapuskan korban sehari-hari yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dia hentikan itu. Siapa yang menghentikan? Paulus. Jadi pembinasa keji itu siapa lagi kalau bukan Paulus? Pauluslah yang menjadi batu sandungan dari pengajaran Yesus yang menghantarkan Bani Israel kembali. Mereka yang meninggalkan hukum Torah agar kembali kepada hukum Torah. Siapa yang menghalanginya? Paulus. Makanya muncul agama Kristen. Agama Kristen ini buah dari pengajaran sang pembinasa keji. Pertanyaan saya tolong diolah, tolong kita kaji. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan? Iblis atau rasul? Atau rasul
yang berpura-pura iblis atau iblis yang berpura-pura rasul? Silakan. Oke, baik. Ini dulu, Bang. Ya. Penting Baik ini. ya. Ini kesimpulannya biar gak panjang-panjang. Siapa itu pembinasa keji? Ya, biar tahu kalian, pembinasa keji itu sekarang sebenarnya aku takut bilangnya loh. Gak berani aku. Takut kali aku yang berbaju putih itu. Dengar dulu. Kecuali kau Iya. baca Alkitab. Iya, yang pembinasa keji itu berbaju putih, duduk di tempat yang maha suci dia. Bersatu dia dengan elit global. Nanti kita akan dipaksakan memakai microchip. Di situ pemujaan. Siapa yang sudah pakai itu berarti dia sudah sah pemujaan berhala. Ya. Itu juga kesimpulan. pengikut Paulus. Jangan kau bilang pengikut Paulus itu setelah bertobat Pengikut nggak pernah Paulus. bercabul itu, nggak pernah mengawini banyak wanita, nggak pernah itu membunuh pengikut Bang Juma. Paulus, Bu Darni. Jangan salah Kita- kau salah kau itu, Bang Juma. Kau kecil, otakmu nggak sampai ke situ, Bang Juma. Wahyu Itu dia, 12 nomor pembinasa 9. kecil. Ngerti kalian saya itu? ngerti. Yang Anda Bang Juma, maksud tahu itu kau kemana Paus, arahku itu Paus kan? Vatikan. Saya ngerti. Jangan kuat-kuat. Enggak apa-apa. Ditangkap Wahyu nanti kita. 12. Aku nggak berani. Wahyu 12 nomor 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan yang menyesatkan dia. seluruh Aikomene, kekaisaran Romawi, yang dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 nomor 9 yang menerangkan itu. Jadi naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi, Aikomene dalam bahasa Yunani. Itu dalil. Jadi kalau Bu Darni mengatakan itu, saya dari dulu tahu yang dimaksud. Tetapi Bu Darni, Vatikan Romawi dengan konsep Katoliknya, agamanya itu bersumber dari Paulus juga. Gitu loh. Silakan Saudara Predika. Baik, saya Lanjut. tanggapin ya. Baik, pelan-pelan kita masuk. Apa yang dikatakan oleh Matius pasal 24 ayat 15. Perhatikan ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, perhatikan, di dalam konteks istilah tempat kudus, itu di dalam Nabi Daniel maupun di masa Yesus, itu adalah bait Allah ya. Nah, jadi betul bait Allah itu akan menjadi sentral bagi pembinasa keji itu. Tetapi sekali lagi, dia berperan secara politis dan dia memimpin sebuah gerakan politis, dan itulah yang nanti akan jadi di bawah itu ada perang, ada segala macam. Paulus tidak pernah duduk di bait Allah. Dia tidak punya jabatan itu. Dia tidak pernah menyentuh itu sampai di levelnya tertinggi di sana. Nah, itu sebabnya sangat-sangat dibantahkan kalau itu Paulus. Tapi kalau tetap masih mengatakan itu, saya katakan itu adalah sebagai narasi sesat yang otak-atik matuk gitu ya, memaksakan sana sini. Tapi sekali lagi begini, kalau mau masuk kepada Alkitab, mau masuk mencari data bukti Alkitab, seluruh penulis PB ya, seluruh penulis PB sudah terkoordinasi bahwa mereka tidak pernah menganggap Paulus itu sebagai pembinasa keji, tapi mereka menganggap Paulus itu adalah sebagai rekan kerja, dan mereka-mereka yang sebelum Paulus sebagai yang pertama mengenal, mendengar, dididik langsung oleh Yesus pun setuju dengan kehadiran Paulus itu. Jadi tidak ada pertentangan, sekaligus tidak ada indikator apapun yang dituduhkan seperti yang dituduhkan Bang Juma. Tapi saya yakinlah bahwa Bang Juma pintar, ngutak-ngati, putar sana, putar dari sini. Tapi sekali lagi, itu tidak berdasar dalam Alkitab ya. Kalau hanya bilang tadi Paulus karena begini, tidak ada satu ayat yang betul-betul membuktikan itu, kecuali hasil olahan blender. Ngotak atik masuknya. Oke, itu dulu. Saya pikir Baik, susah menanggapi itu Bang Zuma. Udah disuntik, Bang Juma udah disuntik. Bentar dulu, Ibu. Jangan dulu. Tunggu dulu, disuntik Bang Juma. Hah? Betul. Vaksin enggak suntik. Kalau kau terima nanti microchip itu, kau pemuja berhala, mau banyak congor pun kau sekarang, kalian semua para apologet. Kalau kau terima nanti itu guys, penyembah berhala kau, nah itu penyembah Baal, nah itu dia. Itulah pembinasa keji, elit global yang mau menuntun kita untuk menyembah Baal itu. Sekarang kan udah mulai, udah ketahuan kan? Itu dia maksud Yesus itu, akan ada pembinasa keji, itu mereka
yang berbaju putih dan para pasukannya, raja-raja petinggi-petinggi yang sekarang yang memakan daging manusia itu. Boleh, sebentar. Ngeri nggak itu? Sebentar. Saya ambil lagi. Sebentar, terakhir pun ya. Nah, Terakhir terus Bang Jospen ini. enggak karena diungkit-ungkit, jadi saya ingin perdalam sedikit Oke, karena oke. kupikir. Oke, Oke, baik ya, dengarkan. Nah, karena Yesus nggak bisa, dengarkan dulu, tenang dulu. Ibu terlalu lama tapi nggak pakai ayat. Dengarkan sebentar. Baik. Karena Yesus menggunakan kata rumahmu dalam bait suci Yerusalem, dan itu dan ketika Yesus mati tersalib, terkoyaklah tirai dari atas ke bawah bait suci itu. Apa artinya? Artinya sudah tidak berlaku lagi bait suci yang di Yerusalem. Mau ada pembangunan bait suci yang keempat pun, mau kelima pun sekarang, itu udah nggak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh bait suci yang ada di sorga. Nah, mengapa Yesus menggunakan keruntuhan bait suci Yerusalem sebagai tanda kedatangan yang terakhir, yang kedua kali di akhir zaman? Nah, ini karena manusia pembinasa keji yang ada di dalam Daniel 7 tadi dilanjutkan ya. Saya lanjutkan ayat 21, Daniel 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perkataan Daniel 11 ini, perkataan Daniel 7 ini diperkuat oleh Paulus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, artinya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu siapa itu? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang sebut atau yang sembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi, mengapa Yesus menggunakan pembinasa keji? Itulah. Jadi Jenderal Titus dianggap sebagai pembinasa keji karena dia mau membinasakan bait suci Yerusalem. Kemudian di akhir zaman, mengapa ada pembinasa keji? Karena 2 Tesalonika 2 ayat 3 ini mengatakan bahwa ada seseorang atau suatu institusi agama atau lembaga yang akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tahu abang siapa di dalangnya file Jeffrey Einstein itu? Ya, itulah pembinasa keji itu yang berbaju putih. Enggak, supaya cepat tahu kemana itu arahnya pembinasa keji ini yang di Matius 24 ayat berapa tadi itu? Matius 24 ayat 15. Siapa pembinasa keji itu? Itu dia, para elit global, petinggi-petinggi dunia, orang-orang yang terkaya di muka bumi ini, yang sekarang sudah ada ketahuan filenya. Itu belum, asal ada lagi bosnya. Itulah yang baju putih. Tapi yang setia kepada hukum, dia nggak ikut. Apa tuh? Kitabnya apa dia? Ya ini ya. Kitabnya apa yang Ibu Darni maksud? Kalau nggak ilmu tingkat dewa, Bang Arom, nggak nyampe akalnya ini. Ya, Emang nggak kau nyampe. memang kau dewa, Bung Darni. Bebasnya kalau ngomong. Silakan aja ya. Ya. Tapi Sekarang itu ya, sekarang bagus. ending yang lebih Bagus penting. Bro Jospen tahan, Pembinasa buat keji apa yang tidak? kita bahas-bahas, yang ditanya-tanya Bang Juma selama ini, kepada siapa oh itu? bukan, Itu dia. nggak nyambung sih kalau ke situ Bu Darni. Nyambung itu, lihat kan, kau Sorry, lihat sorry. nanti Bang Arom. Ya, tahu COVID kenapa? Jadi yang disampaikan Bu Darni itu juga ada benarnya, sahabat-sahabat sekalian. Tetapi Bu Darni lupa bahwa pelaku-pelakunya itu kitabnya Bible gitu. Bu Darni lupa kalau yang pelaku-pelakunya ini adalah penyembah Yesus. Lupa dia. Sedangkan kalau kita lihat, iya, itu pelaku-pelakunya. Terus kalau kita lihat, apa yang dikatakan dia akan memasangkan chief, kalau itu betul, berarti manusia memang akan digiring menjadi robot. Tombolnya ada pada mereka. Inilah yang digenapi oleh 1 Korintus 1:19. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar
dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu dia sendiri, Paulus sendiri yang menggenapi itu, pasukannya, anak buahnya, pengikutnya yang melakukan itu. Jadi Bu Darni kalau bawa itu harusnya malu sih kalau saya. Kenapa dia bangga membawa itu? Karena Bu Darni salib kiri dia. Tiba-tiba masuk untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Jadi dia ingin menghancurkan sekte lain karena dia sudah merasa bagian daripada ajaran Nabi Musa. Advent, tidak makan babi, hari Sabat dan seterusnya. padahal sama aja, dia sedang membocorkan kapal di mana dia ada juga di atas kapal itu. Tenggelam sama-sama. Gitu benar nih. Ya lanjut teman-teman sekalian. Yang memang kita sedang mengacu sampai ke ujung sana. Memang akan muncul satu pembinasa keji yang tunggal itu, dan itu memang seseorang, ya. Hanya memang sampai sekarang ini kita belum dapat mengidentifikasi itu siapa. Hanya memang mungkin ciri-ciri sudah ada. Tapi pun seperti Bang Zuma tadi, mungkin itu dari ya pemegang Bible, mungkin ada betulnya. Tetapi begini, Alkitab dulu mengantisipasi itu bahwa memang dia ada di antara kita, itu kata Alkitab ya Yohanes ya, tapi tidak sungguh-sungguh di kalangan kita begitu. Jadi bisa saja mungkin yang dibilang Pak Bang Zuma itu bisa jadi, walaupun semua kita masih menunggu ya tunggalnya itu siapa gitu kan, ya siapa nanti orangnya. Saya pikir itu. Makasih Bang Zuma. Sebentar. Boleh saya silakan. tambahkan Bang Zuma? Boleh, silakan. Baik. Seperti tadi dibilang siapa? Tadi dibilang apa? Predi siapa ini namanya ya? Predika Verbum ya, Predika Verbum. Mengatakan bahwa kita tidak tahu. Tapi ingat saudara, Wahyu 17 sudah membuka itu semua. Saya ambil contoh, Wahyu 17 ayat 18 mengatakan ya. Wahyu 17 ayat 18, satu ayat saja saya baca terakhir. Dia sudah membuka. Wahyu 17 ayat 18 mengatakan, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi dia itu adalah sebuah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Alkitab sudah membukanya itu secara jelas. Jangan kita menutup mata mengatakan bahwa kita tidak tahu. Itu jawab saya. Terima kasih. Ya, jadi itu yang gini. terakhir ya. Tunggu, Bang Juma. Ya. Gini, tapi kan itu di dalam Wahyu dituliskan naga itu akan memburu yang menuruti hukum-hukum Elohim. Kami Advent nggak ikut di situ Bang Juma, karena kami setia kepada hukum. Beda. Jadi, aduh, serem kali ini guys. Aku udah tahu endingnya kemana. Udah tahu aku endingnya Bang Juma. Kalau kalian Bang Juma udah masuk neraka kalian. Quran surat 19 ayat 71, Rahmu sudah menentukan engkau masuk neraka. Karena kalian kan menolak Tuhan Yesus. Kami menerima Tuhan Yesus. Setia kepada hukum-hukumnya. Kami juga diperangi Bang Juma. Dikejar-kejar Justru kita. pembinasa keji itulah yang menuhankan Yesus. Jadi gini, izinkan saya ngomong dulu. Jadi ketika dikatakan waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi antikristus itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Artinya antikristus itu bagian daripada pengikut Yesus, berpura-pura jadi pengikut Yesus padahal bukan. Nah sekarang, apa yang dikatakan antikristus ini oleh dalil yang Anda imani? Dikatakan bahwasanya bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu antikristusnya. Subhanallah, Masya Allah. Syukran sahabatku Zoz. Barakallahu fiik wa alaikum. Jadi saudara-saudara sekalian, kita memahami bahwa antikristus ini, kata kitab saudara kita Kristen, bahwasanya tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Nah,
Contoh Bu Darni ini. Bagaimana mungkin Bu Darni mau mengatakan Yesus itu Tuhan? Kalau mengakui bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Kenapa? Dari sejak Yesus lahir sampai Yesus meninggalkan bumi ini, dia 100% manusia. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanannya cuma satu. Apa itu? Penolakan terhadap sisi kemanusiaannya itu sendiri. Karena tidak mungkin Bu Darni kalau ditanya, Bu, benar Ibu menyembah manusia? Enggak. Dengan kata lain, beliau sedang membantah kemanusiaan Yesus. Di mana ajaran itu muncul? Dari Paulus. Dari Paulus. Paulus lah yang mengajarkan kemudian awal mula kalau Yesus ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil rupa manusia. Sehingga karena akal sudah tidak difungsikan dengan maksimal, maka Tuhan turun jadi manusia. Meskipun dia datang sebagai manusia, tetap aja dia adalah Tuhan. Meskipun dia datang menjadi apapun, tetap aja dia menjadi Tuhan. Berarti menolak sisi kemanusiaannya. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui, yang tidak percaya. Mengakui artinya mengimani. Yang tidak beriman bahwa Yesus datang sebagai manusia. Saudara Kristen itu akan mengatakan apa? Kami beriman bang, kami percaya, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Di mulut periksa hatinya. Benarkah kamu menyembah manusia? Oh enggak bang, kami menyembah Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh Paulus itu betul dalam tataran ini. Di Galatia 1 nomor 1 Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Apa yang aku ajarkan bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus Kristus. Di data nomor 11-nya, sebab aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan manusia mengajari aku, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia? Sejak Paulus memproklamirkan bahwa yang datang kepadaku Yesus dan dia bukan manusia. Inilah antikristusnya. Siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang mengatakan Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia enggak? Bukan. Sederhana kok antikristus itu. Kuulang lagi. Yesus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Namanya siapa? Yesus. Antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Tahuan bukan? Itulah yang disebabkan antikristus ini melahirkan sebuah sekte di luar Yahudi yang bernama Kristen. Coba lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Telah nyata bagi kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Nasorios. Itu dalil. Itu dalil. Jadi sekali lagi, ketika Paulus ditanya, Paulus, apakah kamu percaya bahwa yang datang kepadamu mengajarkan 13 kitab itu adalah manusia? Dia datang sebagai manusia? Tidak. Dia datang sebagai bukan manusia, antikristus. Gak usah cari yang lain. Silakan. Saya tambahkan Bang Zuma. Baik. Bang Zuma. Pak sama Darmi ditanya dulu kayak begitu. Baik, gimana? Saya tanggapi ya Bang Zuma ya. Kalau Bang Zuma tadi menuduh bahwa Paulus itulah sebagai agen yang mengedarkan bahwa dan menolak Yesus sebagai manusia. Oke. Coba perhatikan di dalam Roma gitu ya. Di dalam Roma pasal yang pertama itu justru ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Paulus mengakui bahwa Yesus itu diperanakkan dari keturunan Daud ya. Kemudian di dalam Roma pasal yang ke-9, kemudian di tempat yang lain justru Paulus mengakui Yesus itu sebagai manusia ya. Nah, walaupun bukan berarti menyangkali kealahannya. Artinya tuduhan Bang Zuma itu tidak bisa diterapkan. Paulus bukan tidak mengakui Yesus sebagai manusia gitu loh.
Nah, itu yang pertama. Kemudian, apa yang dimaksudkan oleh Paulus soal aku mendapatkan itu bukan dari manusia dan yang lain-lain itu tadi. Selanjutnya, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus itu di dalam konsep ya, di dalam konsep bagaimana apa itu pelayanan perjamuan kudus pada waktu itu ya. Artinya dia mengutip pada malam terakhir ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang menolak atau menentang para rasul yang lain. Nah, justru sinkron, justru sinkron. Jadi kerasulan Paulus sesungguhnya tidak ada sedikit pun diperdebatkan oleh para rasul pada akhirnya di dalam pelayanannya. Nah ya, jadi kalau Bang Zuma menuduhkan itu, saya pikir lagi tidak berdasar, hanya narasi-narasi begitu saja. Oke, yuk, makasih. Saya tambahkan ya Bang Zuma sebentar ya. Iya, silakan. Nah, untuk memperkuat siapa itu antikristus itu ya. Wahyu 18 ayat 23 ada yang menarik di sini ya. Wahyu 18 ayat 23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena apa? Pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kata ilmu sihir di sini berasal dari kata Yunani pharmakeia, yaitu farmasi ya. Cuman karena zaman dulu mungkin penerjemah Alkitab ini menggunakan ilmu sihir, sorcerer ya, kalau bahasa Inggris sorcery ya. Karena penerjemah Alkitab ini mungkin berpikir bahwa pharmakeia itu adalah ilmu sihir, makanya diterjemahkan ilmu sihir. Tetapi dengan adanya perkembangan modern ini, isu-isu masyarakat rahasia ini, jadi farmakeia ini berasal dari kata farmasi. Nah, sebentar Bu, jangan dulu potong sebentar. Nah, konteks ini menunjuk pada obat-obatan atau ramuan untuk sihir, jampi-jampi yang digunakan untuk memanipulasi orang-orang. Itu istilah kata farmakeia ya. Nah, kemudian pedagang-pedagang. Siapa itu pedagang-pedagang? Kalau bahasa Yunaninya itu megistanes ya. Nah, ini bukan pedagang, bukan seperti pedagang biasa, distributor, bukan. Tetapi pedagang yang kata megistanes ini memiliki kekuasaan ekonomi dan politik yang sangat besar. Dan kita tahu siapa itu pedagang itu, dia memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Nah, jadi perempuan yang ada di kota besar tadi bersekutu dengan apa? Dengan pedagang-pedagang itu yang punya kekuatan ekonomi dan politik dalam hal farmakeia. Itu jawaban saya. Saya hanya kasih clue-nya aja. Selanjutnya terserah kita untuk menafsirkannya sesuai dengan file Epstein. Terima kasih. Termute mungkin lagi ngomong tuh. Bang Zuma. Iya, aku dulu menambahi 2 menit. Siapa itu antikristus? Sabar dulu itu. Gantian dulu saya ngomong. tanggapi dulu Bang Freddy yang tadi. Bang Freddy gini, Bang Freddy. Jadi di dalam diri Paulus itu memang ada 2 kondisi. Satu, ketaatannya dia kepada hukum Tuhan. Satu, ketaatannya dia kepada hukum dosa. Itu boleh Anda baca di dalam Roma 7. Paulus itu mengaku bahwa di dalam tubuhnya itu ada 2 peran. Peran membenarkan Tuhan Elohim, peran mengikuti keinginan dagingnya, yaitu ketundukan terhadap hukum dosa. Yang dihadiahkan kepada Kristen itu adalah ketundukannya kepada hukum dosa, pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Sementara dia mengakui bahwa hukum Tuhan itulah benar, Torah itu betul. Tetapi yang berkuasa bukan itu. Yang berkuasa pada dirinya adalah hukum dosa. Yang diajarkan kepada kalian itu hukum dosanya. Pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilanggar oleh Paulus untuk diajarkan kepada pengikutnya, itu yang berkuasa pada diri Paulus. Sedangkan akalnya tetap melayani Tuhan. Dia mengakui bahwa perbuatannya menghalalkan babi, menghalalkan tidak bersunat, menghalalkan semua pengajaran untuk ditinggalkan dari Torah. Dia akui kalau itu adalah ketundukan dia terhadap hukum dosa, dia akui. Dan itu dia ajarkan kepada saudara-saudara Kristen.
Jadi kalau saudara membawa Roma 1 tentang anaknya Yesus yang menurut daging dia adalah anak Daud, keturunan Daud, sperma Daud, itu kita maklumi. Bahkan Paulus itu juga yang mengajarkan tiada Tuhan selain Elohim. Tidak ada keselamatan selain mendudukkan diri kita kepada hukum Torah. Paulus mengajarkan itu, dan Paulus tidak seketika itu melepaskan seluruhnya, enggak. Makanya Paulus mengatakan pada dalam dirinya itu ada dua hukum yang berperang, dan yang berkuasa adalah perang dosa. Coba Anda baca Roma 7. Kalau nanti mau dibantu saya bantu. Kemudian saudara, ketika berbicara mengenai Paulus, yang saya maksud di sini pengakuannya dia loh. Yang mengatakan bahwa Injil yang kuterima itu bukan dari manusia, titik. Mau terlepas nanti dia mengatakan anak Maria, anak Daud, anak daging, itu karena dua peran yang ada pada dirinya. Tetapi prinsipnya ketika dia mengajarkan tentang Injilnya, dia menerima dari Yesus. Yesus yang mengajarkan Injil kepadanya ini bukan manusia. Antikristusnya adalah yang mengatakan bahwa Yesus datang ke bumi ini bukan sebagai manusia. Paulus ketika bertemu Yesus di Damsyik, dia menerima Injil 13 kitab yang dia temukan, yang diajarkan sampai hari ini, itu diterima dari Yesus yang bukan manusia. Anda coba lihat di dalam kitab saudara, siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia. Apa endingnya kepada ajarannya yang pergi ke seluruh dunia? Pengikutnya mengatakan Yesus 100% Tuhan. Tapi Yesus 100% manusia, tapi 100% Tuhan. Inilah akibat daripada menggabungkan dua pengajaran dalam dirinya. Makanya Al-Quran tegur dia. Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak firman Tuhan dan yang batil karanganmu sendiri, padahal engkau tahu. Paulus menjawab, itu karena yang berkuasa pada diriku adalah keinginan-keinginan daging. Jadi ada dua, keinginan akalnya tunduk kepada Torah, keinginan dagingnya tunduk kepada dosa. Kan berdosa kalau makan babi, kan berdosa kalau tidak bersunat, kan berdosa kalau meninggalkan sabat, kan berdosa minum khamar itu. Tetapi Paulus tunduk kepada dosa, tidak tunduk kepada akal. Dari 13 buku itu bukan dari akalnya, 13 buku itu bukan dari firman Elohim, 13 buku itu adalah ketundukannya kepada keinginan dosa. Baca kitab saudara Roma 7. Satu perikop, satu bab Anda baca. Silakan. Baik. Oke, baik. Saya tanggapin ya. Apa yang disebutkan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 13 mulai sampai bagian akhir ayat yang ke-26. Betul itu ada di sana, tetapi coba letakkan konteksnya. Jadi begini, Paulus di dalam kitab Roma sedang menyatakan tema sentralnya bahwa seseorang itu dapat dibenarkan karena iman, ya. Jadi seseorang hanya dapat dibenarkan karena iman. Nah, lalu jika begitu, ya oke, untuk menyatakan itu maka dia tunjukkan bagaimana Abraham dibenarkan karena beriman, bagaimana Daud bukan karena melakukan sunat dan segala macamnya dibenarkan, tapi ternyata dibenarkan karena iman. Maka dia menunjukkan begini, kalau begitu bagaimana hukum Taurat? Hukum Taurat ditunjukkan dia itu justru itu kudus, itu baik, tapi sekaligus membuktikan bahwa manusia berdosa. Maka ketika seseorang melakukan hukum Taurat, maka dia bisa melakukan yang benar, tapi ketika dia tidak mampu, maka dia dinyatakan berdosa. Maka perhatikan ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi ada sesuatu yang akhirnya apa yang dikatakan oleh hukum Taurat itu baik, benar, tapi tidak bisa menjadi jalan keselamatan. Itu yang dimasukkan oleh Paulus. Maka pada ayat 4, coba lihat ayat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah,
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi jelas Paulus tidak menyangkali hukum Taurat dengan fungsi-fungsinya, tapi dia juga tahu menempatkan iman kepada Kristus. Itu di sana. Nah, lalu apa tadi yang abang lagi kutip itu? Dilanjutkan bacanya yang 25 abangku. Oke, 25. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Begitu kan? Astaga. Jadi itu yang dikatakan. Justru itu betul. Jadi Mampus gak tuh? antara apa yang dikatakan oleh Yesus, perhatikan ya, apa yang dikatakan oleh Yesus itu tubuh itu lemah, ya kan? Roh itu penurut, gitu loh. Karena apa? Karena tubuh kita dengan segala sifat-sifatnya itu bisa membawa kita dalam dosa. Itu diakui Paulus, itu diakui oleh Yesus. Nah, tetapi untuk keselamatan, penebusan itu hanya karena iman, ya. Justru Paulus tahu hukum Taurat fungsinya, bukan melawan dia. Nah itu. Nah kemudian bagaimana dia mendapatkan Injil? Betul, kalau Bang Zuma belajar dari secara kehidupan Paulus, ya, kehidupan Paulus itu ketika dia sudah percaya, bukan langsung ke Yerusalem, lalu dia ada di Nabatea, dia akui di dalam Galatia. Dia ada di Nabatea, lalu di sana dia bersemedi, dia berhadapan atau berhubungan secara pribadi dengan Kristus, mulai dari penglihatannya. Tapi yang saya mau tentang penglihatan dari Paulus di dalam Kisah pasal 9, tidak ada indikator apapun, satu kata pun di dalam PB yang menyatakan itu bukan Yesus Kristus. Itu jelas, clear. Itu adalah Yesus yang dilihat oleh para rasul, yang dilihat oleh Stefanus, itu juga Yesus. Ya, jadi tidak ada afirmasi. Kalau ada itu, berarti saya katakan begini Bang Zuma. Kalau Bang Zuma mengatakan itu iblis kah atau yang lain kah, Yesus yang ada yang lain kah? Sekali lagi, saya mau dengar Zuma atau enggak dengar Petrus. Petrus sudah mengatakan, sudah mengafirmasi siapa itu Paulus. Jadi sekali lagi, justru kalau Bang Zuma tidak bisa menerima surat-surat Paulus, justru tepat apa yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 15. Tidak bisa dipahami, tapi akhirnya apa yang terjadi? Sesat di situ. Oke, makasih Bang Zuma. Saudara Freddy, saya ingin bertanya. Di dalam catatan cerita yang ada di Bible, Paulus itu mengaku dari murid Gamaliel, dan dia mengatakan di Filipi 3 dalam hal mentaati Torah itu dia tidak bercacat. Saya ingin Anda jujur di sini. Ketika Torah mengajarkan jangan makan babi, atau di dalam Torah mengajarkan tidak boleh seorang laki-laki tidak bersunat. Kejadian 17:14 bunuh ketika ada seorang laki-laki yang tidak bersunat, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengajarkan dalam surah Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Yang ingin saya tahu dari saudara, itu Paulus mengajarkan itu untuk tubuh insani atau untuk hukum Elohim? Mengajarkan barang siapa menyunatkan nonotnya itu Yesus tidak berguna baginya, itu ajaran untuk menuruti hukum dosa atau menuruti hukum Taurat, hukum Elohim? Mana yang betul abangku? Jawab dulu. Saya akan gini, selesaikan aja, nanti saya jawab. Pasti akan jawab. Enggak, ini pertanyaan simple. Karena Paulus mengakui kan, Paulus mengakui pada dirinya ada dua hukum. Sampai habis nanti saya jawab, pasti. Dalam diri Paulus mengakui ada dua hukum. Islam diarahkan, ahli kitab itu mencampur adukkan dari hak dan yang batil. Firman Tuhan, aturan Tuhan yang datang kepada para nabi itu dikebiri dan dicampur adukkan dengan pengakuan-pengakuan kepercayaannya sendiri. Muncul pada keadaan Al-Quran diurai kebenarannya, Roma sampai kepada kami. Paulus mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Sekarang Kristen tidak bersunat. Tidak bersunat itu Paulus sedang melayani hukum Tuhan atau melayani hukum dosa yang tidak bersunat ini?
Silakan. Oke, baik. Sekarang kita bergeser ya. Jadi seolah-olah Paulus Dulu dong ya, kita pada nunggu jawabannya nih di bawah. Iya, iya saya jawab. Gimana? Saya mau ngomong atau Anda yang ngomong? Silakan, silakan. Oke ya, Silakan. oke. Kan santun begini, silakan aja Bang Juma terus, nanti saya kan gitu enak. Di awal pun kan kita udah sepakat. Jadi begini, apa itu sunat? Sunat pertama sekali di